Ya, beginilah kondisi trotoar di Kolong Antasari. Jadi sebagian untuk pejalan kakinya tertutupi oleh parkir motor yang dipakai oleh para pekerja proyek yang ada di Jalan Pangeran Antasari ini. Nah, ini contoh-contoh yang memang Jakarta masih kurang ramahnya untuk bagi pejalan kaki ya Bara ya. Karena bisa kita lihat tadi di beberapa titik memang trotoar dipakai oleh kepentingan proyek. Satu proyek dibuat parkir motor, artinya menutupi akses jalan kaki, dan ini sangat disayangkan ya. Kenapa juga parkir itu tidak disiapkan oleh suatu proyek yang sedang berlangsung. Belum lagi ini udah persiapan untuk berjualan. Di sini juga sama. Jadi toko-toko yang ada di pinggir Kolong Antasari ini menggunakan trotoar ini sebagai area parkir, dan ini sangat disayangkan karena akses pejalan kaki yang menggunakan trotoar ini jadi terganggu ya Pak ya. Ini masih sebagian dari sudut kota Jakarta. Di tempat-tempat lain tidak menutup kemungkinan sama ya Bara ya, karena ya selalu begini, dimana kesemrawutan atau ketidaktertiban dari masyarakat yang menggunakan trotoar menjadi untuk keperluan pribadi atau menjadi lahan bisnis. Ini saya berada masih di Kolong Antasari, di Jalan Asem katanya. Trotoarnya juga ada yang sebagian dipakai oleh tiang flyover. Jadi ya begitulah, belum maksimal untuk para pejalan kaki. Ini sore di hari ke-7 ya, hari ke-7 di bulan puasa ini. Jadi kondisi jalanannya cukup ramai untuk masyarakat yang pulang dari tempat kerjanya. Dan saya sengaja berjalan kaki nih untuk menuju satu tempat.
Masjid Al Ikhlas di Jalan Pangeran Antasari. Melewati Jalan Bunga Mawar. Jalan Bunga Mawar masih di daerah di Petai Selatan. Sebenarnya jalan sore seperti sekarang ini cukup enak ya. Di Kolong Antasari ini paling kita agak sedikit terhambat oleh trotoar yang dipakai oleh orang-orang untuk parkir. Dan memang suaranya ya, suara bising dari kendaraan karena memang berada di kolong, jadi suaranya menggema, agak sedikit bising. Tapi ya itulah. Ya, semuanya. Menyusuri Jalan Pangeran Antasari. Oke Baraya, kita mengingatkan selalu menjaga lingkungan dari sampah-sampah yang kita hasilkan. Jadi selalu membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sembarangan, karena kita tahu bisa menyebabkan tersumbatnya aliran saluran atau selokan-selokan atau sungai yang ada di daerah kita, dan itu biasanya akan menyebabkan banjir akibat luapan air hujan yang cukup besar. Beberapa hari lalu kita disuguhkan oleh berita-berita daerah yang terkena banjir di beberapa tempat, atau di kota-kota besar. Biasanya penyebab yang sering menjadi faktor tersumbatnya aliran saluran-saluran yang ada di kota-kota itu adalah sampah. Makanya kita selalu mempunyai kesadaran diri untuk menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan kita.
arah depan adalah lampu merah perempatan Abdul Majid, yang kalau kita ke kanan ke arah Kemang, dan yang ke kiri ke arah Fatmawati, Radio Dalam, dan lurus adalah ke arah Blok M. Kita ambil yang lurus. Sudah berapa meter kita sudah lagi. Banjir yang terjadi akhir-akhir ini akibat memang curah hujan yang cukup tinggi, terutama di hulu-hulu sungai di daerah pegunungan seperti Bogor, Cianjur, yang akhirnya membawa arus air yang begitu dahsyat mengakibatkan banjir. Wah, ini ada promo montong dan lokal Nusantara 69.000. Lanjut lagi. Ini saya berada di sel Abdul Majid. Jadi melanjutkan uraian tadi, akibat curah hujan yang cukup tinggi sehingga menghasilkan air yang begitu dahsyat menuju hilir, terutama daerah-daerah di sisi pantai Pantura seperti Bekasi, Karawang, dan Jakarta ini. Akibatnya air yang tidak tertampung oleh sungai-sungai yang membuat meluap ke jalan dan ke pemukiman warga. Ini dia juga. Yuk, udah deket udah. Deket terus santai. Ayo hati-hati. Oke Baraya, itu tadi teman saya mencoba menawarkan untuk naik motornya, tapi karena emang saya berniat jalan kaki, ya saya jalan kaki saja. Ini jalan Haji Naim 2, jalannya cukup sempit. Lanjut cerita banjir tadi, tentunya kita prihatin dengan kejadian tersebut dan turut duka atas musibah. Udah ayo deket, kita lagi jalan kaki udah. Deket lagi udah, tanggung. Ntar aja pulang aja. Kita tadi sampai mana ya? Ya, kita berduka atas kejadian
apa musibah banjir yang ada di beberapa kota di Indonesia. Tentunya menjadi pelajaran penting bagi kita untuk senantiasa belajar dari kejadian-kejadian yang sudah ada. Musibah-musibah yang datang itu tentunya memberi pelajaran berarti buat kita sebagai manusia yang tentunya sangat dan masih tergantung sekali kepada alam, terhadap alam yang kita diami ini. Di beberapa tempat memang banyak komunitas atau kelompok-kelompok yang membagikan takjilnya untuk para pengguna jalan. Berada di Jalan Antasari, gitu ya, di kolong flyover Antasari ke arah utara atau ke arah Blok M. Kondisi jalanan masih macet ini ya, masih padat merayap, yang tentunya ke arah selatan, ke arah pulang, di mana didominasi oleh kendaraan pribadi yang hendak pulang ke rumahnya masing-masing setelah beraktivitas atau bekerja, yang mungkin kantornya berada di tengah kota. Yang begitu lumrah ya terjadi di negara kita, di mana tempat-tempat yang seharusnya tidak dijadikan untuk kepentingan pribadi dan dengan tentunya disengaja dipakai sehingga mengganggu kegiatan umum, terutama para pejalan kaki yang menggunakan trotoarnya.
Hmm. Iya. Iya. Ya. Nah, lanjut lagi Pak Raya. Itu tadi ada orang Taroko. Hampir nyampe nih saya. Ini berada di depan kuburan di Jalan Antasari Cipete Selatan. Saya mau ke Gusto.